Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, peserta Latsar CPNS Angkatan 7. Saya bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai analis kependudukan dan pencatatan sipil pada kelompok substansi pindah datang penduduk. Pelayanan Dinas Dukcapil Sleman meliputi pembuatan KTP, KK, kartu identitas anak, surat pindah, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, SKTT bagi orang asing, dan sinkronisasi data. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai analis kependudukan dan pencatatan sipil dalam penyusunan laporan pendaftaran pindah datang penduduk menggunakan Google Spreadsheet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Kebijakan dalam perpindahan penduduk saat ini, penduduk tidak perlu lagi memerlukan surat pengantar dari RT dan RW. Penduduk cukup datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau mengajukan secara online dengan syarat fotokopi kartu keluarga. Akibat dari kebijakan ini, pengurus lingkungan setempat tidak mengetahui perpindahan penduduknya. Maka, berdasarkan Permendagri nomor 108 tahun 2019 pasal 36, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota harus membuat daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang dan disampaikan kepada kecamatan untuk diteruskan kepada desa, dusun, RW, dan RT. Maka, isu yang diangkat dalam aktualisasi ini adalah belum adanya laporan pendaftaran pindah datang penduduk tiap kecamatan per bulan di Kabupaten Sleman. Berikut adalah 5 kegiatan yang saya lakukan untuk memecahkan isu tersebut. Kegiatan pertama yaitu perencanaan pembuatan laporan pendaftaran pindah datang penduduk. Pada kegiatan ini, saya menemui hambatan yaitu banyak informasi yang dirasa penting namun tidak dapat dimasukkan ke dalam format laporan karena keterbatasan ruang. Solusi yang saya lakukan adalah cukup memilih informasi yang dibutuhkan oleh kecamatan. Untuk informasi lainnya, dapat dianalisis tersendiri untuk kepentingan dinas. Pada kegiatan ini, saya menemukan tambahan nilai dasar berakhlak seperti tampak pada slide yang diberi warna kuning. Hal ini selaras dengan visi misi Kabupaten Sleman dan budaya Satria dengan tingkat pencapaian 100%. Berikut adalah bukti dari kegiatan 1, yaitu tersedianya tata cara penyusunan laporan dan tersedianya format laporan. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Pada kegiatan ini saya menemui hambatan yaitu adanya keterbatasan waktu dalam pelayanan, sedangkan jumlah permohonan pindah datang penduduk cukup banyak setiap harinya baik secara online maupun offline. Solusi yang saya lakukan adalah fokus dalam pelayanan dan mengelola waktu dengan baik. Saya juga menemukan tambahan nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini seperti tampak pada slide yang diberi warna kuning. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sleman dan budaya Satria dengan tingkat pencapaian kegiatan ini 100%. Berikut adalah bukti dari kegiatan 2 yaitu tersedianya berkas permohonan pindah datang, tercetaknya surat pindah dan kartu keluarga, serta terarsipnya berkas sesuai kecamatan dan tanggal. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan laporan pendaftaran pindah datang penduduk. Pada kegiatan ini saya menemui hambatan yaitu banyak masyarakat yang tidak mengisi alamat dengan lengkap di dalam formulir sehingga terdapat data kependudukan yang kosong. Solusi yang saya lakukan adalah kedepannya menolak permohonan jika formulir belum diisi secara lengkap. Jika terlanjur diterima, dapat dikonfirmasi ulang kepada pemohon melalui kontak yang diberikan. Pada kegiatan ini, saya menemukan tambahan nilai dasar berakhlak seperti tampak pada slide yang diberi warna kuning. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sleman dan budaya Satria dengan tingkat pencapaian 100%. Berikut adalah bukti kegiatan 3, yaitu tersedianya daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang di Kecamatan Depok pada bulan November 2022 dan tersedianya hasil analisis. Kegiatan keempat yaitu pengiriman laporan pendaftaran pindah datang penduduk ke kecamatan sampel yaitu Kecamatan Depok. Pada kegiatan ini, hambatannya adalah sulitnya memastikan laporan diteruskan kepada kelurahan, dusun, RW, dan RT. Solusinya adalah harus menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memastikan laporan tersampaikan dengan baik.
Pada kegiatan ini, saya juga menemukan tambahan nilai dasar berakhlak seperti tampak pada slide. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sleman dan Budaya Satria dengan tingkat capaian 100%. Berikut adalah bukti kegiatan 4, yaitu adanya surat pengantar laporan dan terkirimnya laporan ke Kecamatan Depok, baik dalam bentuk hard file maupun soft file. Kegiatan kelima yaitu pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Pada kegiatan ini, hambatannya adalah adanya pekerjaan yang meningkat di akhir tahun yang secara bersamaan harus segera diselesaikan. Solusinya adalah saya menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya juga menemukan tambahan nilai dasar berakhlak seperti tampak pada slide yang diberi warna kuning. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sleman dan Budaya Satria dengan tingkat pencapaian 100%. Berikut adalah bukti kegiatan 5, yaitu adanya evaluasi melalui Google Form dan tersusunnya laporan kegiatan aktualisasi. Kesimpulannya adalah, penulis telah menyelesaikan rangkaian kegiatan yang direncanakan dengan baik sesuai target dengan tingkat capaian 100%. Kemudian, penggunaan Google Spreadsheet memberikan manfaat dan kemudahan bagi penulis dalam menyampaikan daftar penduduk hasil pelayanan pindah datang. Yang ketiga, output dari masing-masing kegiatan telah tercapai. Dan yang keempat, nilai-nilai dasar berakhlak perlu diterapkan saat melaksanakan kegiatan aktualisasi. Kondisi perubahan sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi, belum ada laporan pendaftaran pindah datang penduduk, dan sesudah aktualisasi, sudah ada laporan pendaftaran pindah datang penduduk menggunakan Google Spreadsheet, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang dibagikan. Kemudian, apabila sebelumnya laporan diletakkan di dalam loker dan menunggu petugas dari kecamatan untuk mengambil, setelah aktualisasi, software laporan dikirimkan melalui email sehingga kecamatan dapat segera memprosesnya. Tentunya file dienkripsi untuk keamanan data. Rencana aksi penyempurnaan kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pertama, penulis akan terus belajar dan meningkatkan kompetensi untuk menyempurnakan metode pelaporan pindah datang penduduk. Untuk kegiatan kedua, penulis akan selalu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan ketiga, penulis akan melengkapi informasi di dalam laporan pendaftaran pindah datang penduduk dan menganalisis lebih lanjut mengenai pendaftaran pindah datang penduduk. Kegiatan keempat, penulis akan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kecamatan dan kelurahan mengenai pelaporan pindah datang penduduk. Dan yang kelima, penulis akan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan tiada henti untuk meningkatkan kinerja dalam pelaporan pindah datang penduduk. Terima kasih.